Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah diberikan oleh Bu Rizka kemarin tentang analisa fungsional. Tapi hari ini lebih ke melihat apa yang sudah kalian kerjakan dan terkait juga dengan materi sebelumnya, artinya dengan materi analisis fungsional yang minggu lalu dikumpulkan sampai kemarin, kemudian melihat yang programmingnya, bagaimana kesesuaiannya. Jadi hari ini ada dua contoh sih. Saya nggak mungkin satu persatu buka semuanya, itu akan apa ya, cukup menyita waktu banyak banget. Jadi ada dua kasus yang akan saya berikan sebagai contoh. Kemudian di web e-learning juga baru tadi pagi saya kelupaan sih sebenarnya mengupload hasil diskusi kawan-kawan kalian di kampus Indralaya yang hari Senin lalu. Jadi nanti ada perbandingan, bisa menjadi perbandingan dan bisa menjadi referensi juga. Oke, kebetulan Rosa baru aja masuk. Jadi ini kasusnya, contoh kasus yang bisa menjadi acuan untuk selanjutnya, pekerjaan selanjutnya, terutama nanti persiapan untuk ujian tengah semesternya. Ini identifikasi yang dilakukan teman kalian, kaitannya dengan umum lah, rumah tinggal atau hunian yang nyaman pasti, bukaan maksimal, sebagai goal, sebagai keinginan dari, saya selalu mengatakan goal itu keinginan dari klien. Kemudian yang menarik adalah letak tapaknya. Ini juga sudah ditegaskan di programming kemarin bahwa letaknya di Bogor, sehingga dia memiliki keunikan adalah curah hujan. Dan itu juga menjadi permasalahan. Curah hujan yang cukup tinggi, efeknya terhadap tapak segala macam akan sangat mempengaruhi. Itu yang bisa kita lihat dari identifikasi programming yang dilakukan teman kalian. Itu secara umum, sangat global. Kemudian kaitannya dengan analisis fungsionalnya. Contoh ini juga cukup jelas, dalam pengertian cukup jelas, mana ada beberapa aspek yang agak kurang, bahwa pelakunya sudah ada, pelakunya ditegaskan bahwa seorang ibu dengan 1, 2, 3, 4 anak, bahkan satu anak profesinya sebagai dokter gigi. Hanya tidak dijabarkan lebih lanjut apakah si dokter gigi ini berpraktek di rumah, artinya dia membuat ruang khusus untuk praktek dokter giginya, atau dia ngikut di tempat lain. Kemudian ini yang juga kurang, mahasiswanya mahasiswa apa, itu akan mempengaruhi banget. Ini juga mahasiswanya. Kalau ini didetailkan, ini akan membantu sekali ketika mulai merancang yang ini. Apakah rumah itu hanya perlu tempat tidur saja, atau kemudian kamar tidur itu hanya memang untuk tidur saja, atau untuk aktivitas lain kayak gini. Apakah si anak, katakanlah yang anak pertama, apakah dia memerlukan ruang praktek? Kalau ruang praktek kan posisinya berarti di kegiatan tubuh. Ada satu ruangan lagi, kemudian ada fasilitasnya apa, umpamanya seperti itu. Atau
mahasiswanya mahasiswa apa dulu? Bagaimana cara belajarnya dia? Maka kalau mau rumahnya kompak, apa ketiga mahasiswa ini punya ruang belajar bersama. Ada aktivitas belajar di satu ruang, perkara nanti wujudnya fasilitasnya itu ruangan yang multifungsi, menjadi pagi sampai sore itu ruang makan atau ruang keluarga. Begitu malam bisa digunakan sebagai ruang belajar. Itu kenapa? Nah, di durasi ini itu sangat penting. Kapan digunakan? Kapan durasi itu, ruangan fasilitas itu digunakan? Apakah setiap saat dan segala macam? Kondisional karena ya memang lihat ruang publik. Tapi ketika tidur, kapan? Apakah ada aktivitas lain? Kalau toh ada ruang belajar, kapan? Sorry, ini ada ruang, ada makan dan minum. Kapan digunakan? Mungkin bisa kemudian ditambahkan menjadi ruang belajar. Ruang belajarnya kapan waktunya? Jadi ruang belajar itu bisa kalian tempatkan di daerah semi private atau bahkan bisa di private. Apa bedanya? Kalau ditempatkan di semi private, maka ketiga anak itu akan melakukan belajar bersama. Tapi ketika private, maka dia masuk ke kamar tidur. Efeknya apa? Efeknya kalau di ruang belajar satu ini, kapan akan digunakan? Apakah bisa bersamaan dengan makan dan minum, ruang makan, atau bersamaan di ini ada bersantai, berarti ada ruang keluarga. Bagaimana posisi ruang keluarga dan ruang makan? Apakah ini plus belajar? Bagaimana dapur dan ruang makan? Koneksinya dan segala macam. Efeknya adalah ini di perabotnya. Ketika ada aktivitas baru, maka perabotnya juga seperti apa. Jadi hal-hal yang identifikasi identitas penghuni, bahkan kalau bisa itu sampai ke hobinya, mungkin hobi. Ada nggak persamaan hobi? Umpamanya sama-sama semuanya hobi membaca, maka kan ada ruang belajar, ruang buku dan segala macam bisa dimanfaatkan atau digunakan lebih lanjut. Gitu. Efeknya di perabot. Ketika perabot ini bisa diidentifikasi, ada membaca buku, ada ruang baca. Bagaimana koneksinya ruang baca dengan ruang makan? Bagaimana koneksinya dengan ruang keluarga? Apakah ruang tersendiri atau ruang yang bisa digunakan bersama-sama? Efeknya di sini, efeknya di perabot. Ketika di perabot, maka bagaimana layoutnya? Ketika mau nyusun layout, berarti harus paham ukuran perabotnya. Bagaimana sirkulasinya. Sehingga ini keluarlah meter persegi. Ini yang disebut dengan besaran ruang. Kalau semuanya meter perseginya sudah dipenuhi semua, mana yang bisa digabung, mana yang tidak bisa digabung, ada fasilitas yang atau ruangan-ruangan yang bisa digabung, kemudian total meter perseginya kan keluar di bagian bawah. Total. Sehingga menurut perkiraan rumah ini dengan identifikasi aktivitas, identifikasi fasilitas dan segala macam, total rumah ini perlu sekian meter persegi. Setelah keluar meter persegi, lalu bagaimana hubungan ruangnya?
ruang tamu, ada katakanlah tadi ruang keluarga, yang pada saat bersamaan juga menjadi ruang makan, ada dapur, kemudian ini katakanlah kamar tidur, kamar tidur ibu, kamar tidur anak, 1, 2, 3, 4. Ternyata si anak nomor 1 ini dia punya katakanlah ruang praktek, kamar praktek, sedangkan dapur ini saya nggak tahu apakah dia punya servis. Oke, ada asisten rumah tangga, asisten rumah tangga RT. Di sini ada kamar mandinya sendiri, berarti ada kamar tidurnya pembantu, kemudian ada mungkin ruang cuci. Ini saya ganti ke warna dulu. Ini mungkin area servis, ruang cuci, ruang jemur dan segala macam, ini servis. Kita masuk sini saja. Kemudian ini menjadi tadi ada yang semi private atau ini menjadi private. Terus ada ruang tamu yang publik. Ini yang disebut dengan hubungan ruang. Jadi analisis fungsional setelah identifikasi kegiatan segala sampai ke perabotnya, kemudian sampai ke meter persegi, plus jadi ada besaran ruang plus hubungan ruang. Ini yang sebenarnya hasil dari fungsional, analisis fungsional. Analisis fungsional tidak hanya mengidentifikasi aktivitas, tapi juga sampai ke berapa meter persegi yang diperlukan, lalu bagaimana hubungan ruangnya. Itu analisis fungsional. Nah, dari sini kemudian dicek. Masalah awalnya apa sih? Masalah awalnya adalah curah hujan yang tinggi. Ada enggak penyelesaian dari curah hujan yang tinggi? Atau belum? Pengaruhnya enggak terhadap curah hujan yang tinggi? Bagaimana curah hujan yang tinggi? Apakah dia terselesaikan secara fungsionalnya? Atau nanti itu secara enclosure itu pelingkupnya, penutup bangunannya, yang kemudian menjadi teknis. Kalau sampai sini memang belum terlihat penyelesaian permasalahan yang terungkap di programming, karena memang penyelesaian permasalahan curah hujan, kenyamanan dan segala macam diselesaikan secara fisiknya, secara bentuknya, bentuk bangunannya. Jadi bukan fungsionalnya, bukan berdasarkan aktivitas. Nggak masalah. Gitu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan sebelum saya masuk contoh yang berikutnya. Silakan. Atau si pembuatnya, si Rosa mungkin mau bertanya. Atau yang lain. Yuk. Halo. Semoga nggak ketiduran. Yuk. Adakah pertanyaan? Jangan sampai saya merasa saya stand up loh di sini, monolog. Adakah pertanyaan?
Yuk. nanya apa ini harus betulin lagi atau enggak? Ya, dibetulin lagi, nggak apa-apa. Oh iya, ini betulin lagi. Dibetulin lagi. Karena gini. Kenapa saya koreksi di belakangan ini? Karena kan nanti minggu depan itu UTS. UTS-nya adalah rangkaian dari programming yang sudah kalian kumpulkan kemarin, kemudian analisis fungsional, sampai ke ini tadi, besaran ruang dan hubungan ruangnya seperti apa. Plus nanti satu ruang terpilih, terserah kalian mau ngambil yang mana. Ruang terpilih itu akan digambar lengkap, denah lengkap dengan perabotnya, layout perabotnya. Jadi katakanlah umpamanya yang ini saya stop sharing dulu biar enak. Ya ini katakanlah ini menjadi ruang belajar, kemudian ruang makan. Ruang belajar dalam artian ruang baca juga ya, ruang baca, ruang makan yang sama. Kalian bisa aja kemudian buat aja. Karena ini ruangannya. Oke. Ini meja makan yang multifungsi. Tadi berapa sih anaknya? 4. Kemudian ini rak buku. Rak buku. Kemudian kursinya segala macam. Mungkin ini koneksinya ke dapur. Dapurnya nggak usah didetail, tulis aja dapur. Gitu. Kemudian saya pertegas saja. Ini dinding. Dindingnya segini. Yang ini hanya beda ketinggian lantai. Nah dari sini kemudian di layout. Gitu. Oke ini besar berapa? Ini berapa? Si mejanya itu gimana bentuknya? Dari saya. Karena fungsinya tidak hanya kursi makan, tapi juga untuk membaca, sehingga ergonomis si manusianya juga harus dipikirkan. Ketika dia makan atau dia membaca, bagaimana? Lebar meja makan juga menjadi permasalahan. Nah, yang perabot-perabot kayak gini silakan Anda cek ke data arsitek. Ini berapa, tingginya berapa, kursi ini berapa, sandarannya berapa, ada semua di data. Kemudian efeknya adalah ini sirkulasi, kalau toh ini dapur, kemudian ini menuju ke ruang tamu, karena dia multifungsi, apakah ini perlu sekat dengan bukan sekat tembok tapi lemari, bagaimana sirkulasinya, berapa sirkulasi. Oh ya ini yang posisi di sini kamar mandi WC, bisa aja. Nggak usah digambar terlalu detail, karena yang mau didetailkan adalah ruangan ini. Ruang ini yang menjadi detail. Nah, ketika ruang ini detail, apa aja perabotnya, sesuai enggak dengan aktivitasnya, dan segala macam. Bagaimana pencahayaannya, kalau di tengah-tengah gini, bagaimana pencahayaannya, jatuhnya, segala macam. Letak jendela. Gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini, sebelum nanti masuk ke contoh kedua. Rosa? Kalau misalnya Silakan. Kalau misalnya ruang tidur digabungkan dengan ruang gitu Pak. Gimana? Ruang tidur, kamar tidur dan Ruang kerja. Ruang kerja, ya lengkap. Bisa aja kemudian. Oke, misalnya clear all.
malah merah. Karena ini tempat tidurnya. Kemudian katakanlah ini lemari pakaian, pintunya di sini. Terus ini ruang kerjanya, mejanya, ini rak, meja kerja. Jadi gambar seperti ini. Terus kemudian ini lemari lagi, rak buku. Silakan digambar. Modelnya seperti ini. Jadi letak jendelanya di mana? Sehingga model yang ini kemungkinan mungkin seperti ini kursinya. Sorry, saya sketsanya agak cepet-cepetan. Pada dasarnya nggak bisa sketsa itu. Denah bisa aja kalian tidak gambar secara denah kayak gini atau langsung kalian aksonometrinya, tapi lengkap dengan ukurannya itu bisa juga gitu loh. Mejanya berapa, kursinya berapa, segala macam. Bisa aja kan? Gitu. Nah, tergantung nanti efeknya adalah pada full screen. Efeknya di sini, ya kan? Kegiatan. Sehingga ruang belajar yang tadi contohnya menjadi ruang di semi private, di sini menjadi kegiatan yang private karena di dalam kamar. Kemudian bagaimana membuat layout kamar yang nyaman, tidak hanya untuk tidur, tapi juga untuk kerja seumpamanya atau untuk belajar. Katakanlah itu kenapa mahasiswa di sini tolong dipertegas, mahasiswa apa? Mahasiswa arsitektur pasti perlu katakanlah space yang agak lebih besar. Kita bicara ideal ya, kita bicara ideal, bukan kondisi darurat militer yang mengerjakan maket, itu maketnya di tempat tidur, kita yang di bawah kolong tempat tidur gitu. Bukan yang itu gitu. Kita yang bicara yang ideal, bagaimana kalau mengerjakan maket, bagaimana kalau belajar kayak gini, belajar online, bagaimana kalau kalian menggambar studio. Mungkin efek dari pandemi ini adalah mau nggak mau kita harus menata ulang, layout ulang tempat atau kamar kita gitu. Saya sampai harus punya space khusus untuk tempat kerja. Terus memikirkan bagaimana lightingnya. Hal-hal kecil tapi itu yang terjadi, itu yang mempengaruhi, itu yang dipengaruhi oleh keadaan pandemi. Efeknya adalah pada besaran ruangnya, efeknya pada peletakan jendela, katakanlah seperti itu, efeknya pada bagaimana kita menata layout perabot kita. Begitu. Menjawab kah? Siapa tadi? Anissa. Ya, Pak. Iya, Pak, saya menjawab, Pak. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau asis punya saya boleh nggak, Pak? Itu makanya nanti satu-satu puyeng saya. Ini kemarin saya random aja. Kemudian saya cek. Karena rata-rata hampir sama sih permasalahannya gitu loh. Jadi
tolong disesuaikan. Saya jujur kemarin itu ngambilnya random. Ada yang lihat udah tak, saya random aja. Oke. Jadi yang harus dilakukan untuk minggu depan UTS adalah programming. Kalian sesuaikan lagi. Programming yang dikumpulkan, goal, fact, segala macam itu kan programming. Kemudian analisa fungsional. Yang terdiri dari identifikasi aktivitas yang apel tadi. Jadi goblok. Identifikasi aktivitas sampai keluar besaran ruang, sampai keluar hubungan ruangnya seperti apa. Lalu sampel aja layout detail. Satu ruang terpilih. Kenapa saya katakan satu ruang terpilih? Ini ruangan ini akan menunjukkan atau menampilkan bagaimana ruang terpilih itu menampilkan aktivitas yang khas dari rumah itu. Aktivitas yang khas itu juga akan menjawab permasalahan yang kalian lakukan di programming. Ya. Seperti tadi, contohnya ruang belajar. Meskipun di programming tidak jelas, karena di programming yang diangkat adalah tentang curah hujan yang tinggi. Nah, masalah tidak apa-apa. Tapi ada beberapa kayak kemarin contoh yang kampus Indralaya, dia fokus ke ruang baca. Ternyata pelaku penghuni itu hobinya membaca semua. Kemudian di programming, salah satu yang coba diangkat adalah dia mencoba memaksimalkan pencahayaan alami. Jadi itu kan nyambung, jadi pencahayaan alami, kemudian aktivitas khas itu dia membaca, terus bagaimana layoutnya. Apakah membaca itu di masing-masing kamar atau disatukan. Kemarin akhirnya mahasiswa ini meminta, Pak, bagaimana kalau disatukan? Ya nggak apa-apa, jadi ada ruang baca bersama. Layout layout perabotnya bagaimana dengan penghuni atau yang akan melakukan aktivitas membaca itu 4 orang. Bapak, ibu, anaknya mahasiswa, satunya SMA. Layoutnya kan akan beda. Jadi itu nyambung. Jadi ruang terpilih kalau bisa adalah ruang yang benar-benar menunjukkan, mengeksplor aktivitasnya bagaimana sesuai dengan permasalahan di programnya. Jadi ini yang akan menjadi materi yang akan kalian kumpulkan di UTS. Seperti biasa, jangan lupa PDF. Jangan Word. Kenapa saya minta PDF bukan Word? Masalah kilobyte, masalah file, besar file sih. Intinya sih itu enggak. Bukan masalah masalah teknis. Kalau Word lengkap dengan gambar, besarnya minta ampun. Tapi kalau PDF, dia menganggap baik huruf maupun gambar itu sama. Jadi usahakan PDF, Shift S di PDF. Ini yang harus dikumpulkan minggu depan untuk UTS. Pak, harus diperbaiki tadi pertanyaan saya kan juga ya. Pak, perbaiki nggak apa-apa, perbaiki aja yang di belakang, yang sebelum-sebelumnya. Minimal kan sudah pernah melakukan, jadi tolong didetailkan lebih lanjut.
Karena jujur yang kemarin tugas-tugas kemarin asal kalian mengumpulkan, asal kalian menyerahkan ada isinya, bukan kertas kosong, bukan file kosong, itu saya beri nilai maksimal untuk tugas. Nah, untuk UTS ini memang benar-benar akan saya lihat keterkaitannya antara layout, keterkaitannya dengan aktivitas, bagaimana layout penyusunannya, hubungan ruangnya bagaimana, dan programming. Kerja berat nanti saya buat satu persatu. Gitu. Pertanyaan lagi? Silakan. Sepertinya yang sekarang ini belum kebayang ya kesulitannya segala macam. Tapi nanti kalau memang ada kesulitan, tolong silahkan diposting di WA group. Jadi nggak usah, jangan japri, pegel satu persatu jawabnya. Karena biasanya permasalahannya sama. Kalau di titik ini permasalahannya masih sama. Itu kemudian di WA group. Terus jangan kalau ngumpul hari Kamis pagi ini untuk UTS, tanyanya Rabu malam jam 9. Berat saya. Ya, kalau bisa sebelumnya. Sehari atau hari Selasa kemungkinan saya punya cukup waktu untuk melayani kalian. Karena Selasa hanya studio. Oh, kalian studio juga ya. Studio 3. Ya, sekali kerja. Ada lagi pertanyaan? Pak, yang layout detailnya itu manual ya? Terserah. Oh ya, ini saya lupa. Terserah. Mau digital, mau manual, mau sketsa, enggak masalah. Asal detail ukurannya ada. Mau pakai CAD segala macam, saya nggak peduli cara menggunakan apa, karena ini bukan studio kan. Yang penting adalah logiknya, logika dari programming sampai detail. Pak, saya mau sketsa, silakan. Asal sketsa itu perkiraan ukurannya masuk akal. Jadi perbedaan antara 1 meter dengan 2 meter itu jelas. Gitu. Bukan perkiraannya meleset. Gitu. Asal dan terbaca. Nggak apa-apa, sketsa aksonometri itu silakan. Nggak masalah. Jadi detail layout untuk Dena ini saya tidak memperdulikan kalian mau pakai digital atau manual atau bahkan hanya sketsa, silakan. Karena yang dinilai bukan produk ya, yang dinilai adalah kesesuaian logika dari programming sampai ke detail layout satu ruang terpilih, satu ruang atau satu ruangan terpilih. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Ini materi yang sangat masih mendasar dan sangat sederhana, sehingga kalau ini cukup dianggap rumit, ya kita belajar berpikir logis, berpikir logik dari analisa fungsional ini sebenarnya semua masuk dalam analisa fungsional. Dari permasalahan yang coba diangkat sampai ke penyelesaian desain, usulan desain. Nanti akan ada perubahan, pasti ada perubahan. Contoh perubahannya di mana? Umpamanya kalian sudah menemukan hubungan ruang. Hubungan ruang itu tadi kayak bubble diagram itu kan. Kemudian ada kamar-kamar, kemudian dapur kaitannya dengan servis. Seperti ini bubble diagram atau hubungan ruang. Nanti yang dikumpulkan ya ini aja cukup, bubble diagram. Nah, bubble diagram ini kalau rumah tinggal mungkin sederhana. Tapi bagaimana dengan rumah sakit?
unit IGD, instalasi gawat darurat, bagaimana dengan lobi, bagaimana dengan pavilionnya, bagaimana dengan ruang operasinya. Makin rumit karena aktivitasnya rumit. Atau dari bubble diagram ini atau hubungan ruang ini kan belum bicara sama sekali dengan tapak. Apakah bubble diagram ini tidak berubah ketika ketemu tapak? Pasti berubah. Kalau tapaknya kotak biasa di perumahan dan kebetulan pas, ya tinggal bubble hubungan ruang atau bubble diagram ini tempelkan pada tapak, sudah ada besaran ruang kan. Ada kamar-kamar, ada dapur. Jadi denah. Ya kan? Kalau memang tapaknya seperti itu. Kemudian tapaknya ini jalan raya, terus ini sungai, kemudian ini berkontur. Bubble diagramnya kan beda, tidak bisa diplok seperti ini, jadi ada penyesuaian. Kemudian ini kamar-kamarnya, kemudian ini kita di dapur. Ada penyesuaian. Tapi hubungan ruang ini atau bubble diagram ini membantu banget untuk pensonasian namanya. Kalian tadi udah buat, ada contoh tadi udah buat publik, semi private, service. Ini kan juga tegas mana yang publik, mana yang semi private, mana yang service. Kan enak. Di analisis fungsional ini memang belum ketemu tapak, tapi akan membantu sekali ketika ketemu tapak. Kalau hubungan ruangnya kemudian ditempelkan pada tapak atau ditumpuk pada tapak, dan tapak itu memungkinkan untuk langsung menggunakan bubble diagram, ya sudah. Hubungan ruang, ada meter persegi kan, ada besaran ruangnya kan, udah jelas besaran ruangnya, ya sudah, jadi denah, selesai. Jadi denah, buat denahnya, terus layoutnya, Anda sudah mulai layout lengkap dengan perabotnya, selesai urusan. Jadi ini membantu pola berpikir ini membantu sekali ketika menyusun denah, mengorganisasi ruangan-ruangan yang ada di tapak. Sehingga yang terpenting justru bagaimana aktivitasnya. Kemudian dari aktivitas tadi ada beberapa contoh kan. Dari aktivitas diperlukan fasilitas. Belum ruangan ya, diperlukan fasilitas lengkap dengan perabotnya. Nah, kemudian dicek lagi aktivitas dan fasilitas serta perabot itu bisa enggak ada yang di-merge, disatukan. Seperti contoh tadi, ruang makan, ruang belajar, karena identifikasi durasi pemakaiannya itu ternyata enggak bertumpuk, ya bisa disatukan sehingga menjadi satu ruang keluarga, ruang makan, ya ruang baca. Kan jadi efektif meter perseginya, ruangannya menjadi lebih efisien. Meter perseginya kan kaitannya juga dengan budget nanti, ujung-ujungnya ke arah sana. Pembelajaran ini akan sangat berguna nanti ketika kalian umumnya merancang sebuah convention hall atau stadion. Stadion ternyata durasinya, aktivitas besarnya event olahraga, oke.
Untuk event olahraga digunakan kapan? Saat-saat tertentu. Oke. Setelah itu kalau harian digunakan sebagai apa? Sama juga dengan convention hall. Convention hall digunakan hanya mungkin weekend atau ketika ada pameran. Hariannya untuk apa? Apakah bisa disewakan? Karena kan ini masalahnya bangunan komersial. Bangunan komersial harus menghasilkan uang untuk biaya maintenance, untuk biaya si karyawan yang bekerja di situ. Sehingga kalau bisa ya selama seminggu itu ada aktivitas terus hingga penyewaan jalan. Nah, untuk apa? Untuk apa aja? Bisa enggak multi function? Sama dengan tadi, ruang makan, ruang baca, ruang keluarga. Asal durasinya kalian detilkan, nah di sini bisa nggak dipadukan? Sehingga tadi kamar tidur ya benar-benar menjadi hanya kamar tidur, hanya untuk tempat tidur, hanya untuk beristirahat. Kalau tadi ada yang usul, Pak, kalau kamar tidur dan ruang kerja ya nggak apa-apa, karena memang aktivitasnya diperlukan berbeda. Karena ternyata mahasiswanya mahasiswa arsitektur dan mahasiswa desain grafis yang perlu ketenangan. Kerjanya juga kerja malam, kerja yang nggak umum gitu loh. Orang tidur kita kerja, orang kerja kita tidur, kadang-kadang gitu. Gitu. Ada lagi? Silakan. Kayaknya satu aja deh. Satu kasus saja. Karena ini cukup menjelaskan. Nanti bisa kalian tonton juga yang kampus Indralaya. Karena hampir mirip, hanya pendekatan itu berbeda, pendekatan aktivitasnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mohon maaf saya tidak bisa buka satu-satu karena kemarin sekilas saya lihat juga permasalahannya bersama semua sih. Permasalahannya identifikasi permasalahannya tidak terlalu detail. Halo. Ada pertanyaan? Sampai sini kayaknya cukup. Belum terpikirkan, Pak. Iya, karena belum dikerjakan kan. Jadi nanti kalau memang ada permasalahan, bingung segala macam, silakan di grup WA ya. Di grup WA sehingga saya juga menjawabnya nggak satu-satu gitu. LRC, kalian sekitar 35 ke atas. Kemudian kampus Indralaya 42. Agak puyeng juga kalau saya harus jawab satu-satu. Kalau japri satu-satu, sehingga penjelasan di grup maksud saya bisa menjadi penjelasan kelas. Atau kalau memang perlu, ya kita ketemu online lagi kalau memang diperlukan di luar jam kuliah. Apa malam berapa segala macam. Ya, begitu. Cukupkah? Halo. Ya, sepertinya cukup, Pak. Kenapa ini kayak kelas udara semua kayaknya. Kena studio. Oke, saya matikan rekodnya dulu.